dimandikan sebelumnya atau setelahnya. Kalau dia masih ngelamun misalnya karena sebagian orang itu kalau berak dia lama, dia ngelamun di situ, entah apa yang difikirkan, entah apa yang dibayangkan. Kemudian apa? Kalau dia tidak sedang mengeluarkan berak atau kencing, maka di situ tidak ada larangan di sini untuk berbicara biasa. Kalau zikir jelas nggak boleh. Nah, tetapi yang nggak boleh, yang menjadi adab di sini, yaitu pada saat dia mengeluarkan berak atau kencing itu, dia tidak boleh untuk berbicara. Nah, dan kita kalau ada tahu orang sedang di WC, jangan ditanya, jangan ditanya, atau jangan kita diajak ngomong. Karena nanti apa? Karena nanti akan dia jatuh kepada larangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca furudul wudu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wat tartibu ala ma dzakarnahu. Faslun wa sunanuhu asyaratu asya'a. At-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a wal madmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini
takhlilul lihyatil kathati wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu thalathan wal muwalatu. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al mahalla fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra'i wa yajtanibu al-bawla fil ma'i ar-rakidi wa tahta asy-syajarati al-muthmirati wa fi at-tariqi wadh-dhilli wadh-thuqbi wa la yatakallamu 'ala al-bawli wal gha'iti wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wa la yastadbiruha. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam salah satu dari taman-taman surga, yaitu Majelis Ilmiddin, pengajian kitab Matan Abi Syuja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kehidupan kita di dunia ini bisa terarahkan dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang masalah istinja, tetapi kali ini kita akan membahas tentang adab dari buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, berak maupun kecil. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra'i wa yajtanibu lan ngedoi sapa wong istiqbal al-qiblati ing madhep kiblat wa istidbaraha lan ngungkuri kiblat fi as-sahra'i ing dalem fis sahra'i ing dalem ora-ora tanah lapang. Wa yajtani bulan ngedoi sapa wong al baula ing nguyuh fil ma'i ing dalem banyu. Ing dalem banyu. Ar-raqidi kang tenang, kang ora ngalir. Wa tahta syajarati lan nguyuh ing dalem ngisore wit al muthmirati kang berbuah. Wa fit tariqi lan nguyuh ing dalem dalan, wa dhilli lan ing dalem bayangan, wa thuqbi lan ing dalem leng utawa lubang. Wala yatakallamu lan ora ngomong sapa wong alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan berak. Wala yastaqbilu lan ora ngadep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing bulan. Wala yastadbiruhuma
lan ora ngungkuri sapa wong ing asyams wal qamar. Adab buang hajat adalah menjauhi menghadap kiblat dan membelakanginya di tanah lapang, dan menjauhi kencing di air yang tenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, serta di bayangan tempat untuk berteduh. Tidak juga kencing di lubang, tidak berbicara ketika kencing dan berak, dan tidak menghadap ke matahari dan bulan ketika berak ataupun kencing, serta tidak membelakangi keduanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada adab-adab yang semestinya kita perhatikan ketika kita buang hajat, baik itu buang air kecil, kencing, ataupun buang air besar, berak. Itu ada adab-adabnya. Jadi Islam itu agama yang sangat indah, yang segala sesuatu dalam kehidupan manusia ini Islam sudah mengaturnya, baik itu terkait dengan adab-adabnya maupun ketentuan-ketentuannya yang wajib. Aturan-aturan maupun adab-adab itu adalah dalam rangka untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Apabila kita melaksanakannya dengan baik, ketentuan-ketentuan syariat Islam maupun adab-adab dalam syariat Islam, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Karena itulah maka hendaknya kita memiliki perhatian khusus tentang hal-hal ini, tentang ilmu-ilmu ini, dan juga berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita mulai bahwa tadi dikatakan bahwa al-muallif rahimahullah al-qadhi Abu Syuja mengatakan bahwa orang yang buang air kecil maupun buang air besar, yang buang hajat, maka dia hendaknya menjauhi menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fis sahra, yaitu ketika seseorang itu melakukan berak atau kencing di tanah di tanah lapang. Jadi kalau kita itu misalnya beraknya di lapangan misalnya, atau buang air kecilnya di lapangan, ini kan konteksnya kan di Arab banyak banyak padang pasir, banyak tanah yang lapang. Sementara di kita mungkin saja seseorang melakukan misalnya buang hajat di sawah atau di tengah hutan misalnya, mungkin saja seseorang melakukan itu. Maka jika seseorang itu melakukan buang hajat di tanah lapang, misalnya tadi di lapangan, namanya lapang, di lapangan contohnya, atau di jalan raya, atau misalnya di sawah, di hutan dan seterusnya, yang penting bukan dalam sebuah bangunan, maka di sini dia tidak layak apabila dia kemudian buang hajat itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu al-Ka'batu al-musyarrafah. Jadi kiblat yang dimaksud adalah kiblatus shalah, kiblat orang dalam sholat, tempat menghadap ketika orang sholat, yaitu al-Ka'batul musyarrafah yang kita lihat berbentuk kubus yang berada di Masjidil Haram. Itulah Al-Ka'bah, itulah yang menjadi kiblat kita dalam sholat. Nah, maka ketika kita kencing atau berak, jangan kita menghadap ke arah kiblat. Kalau sholat kita menghadap kiblat, tetapi kalau berak atau kencing jangan menghadap kiblat. Itu jika kita melakukannya di tanah lapang. Nah, tetapi kalau misalnya kita melakukannya itu di tempat yang sudah disiapkan untuk berak
ataupun kencing, maka di sini tidak ada larangan. Misalnya di tempat kita, di rumah kita, kita sudah sediakan, kita buat toilet, kita buat WC. Maka WC kalau dia berada di dalam sebuah sebuah bangunan sudah disiapkan, di sini tidak perlu bingung menghadapnya. Dia tidak harus menghadap ke utara atau ke selatan, menghadap kemana saja. Kalau itu berada di dalam dalam ruangan yang tertutup, maka itu diperbolehkan menghadap kemana saja. Jadi jangan kemudian disalahpahami, karena yang tidak boleh kita untuk menghadap ke kiblat adalah ketika fis sahra, ketika di tanah lapang, bukan fil makanil mu'ad, di tempat yang disediakan untuk liqada'il hajah, untuk buang hajat. Kalau memang itu di toilet atau di WC yang sudah dipersiapkan untuk buang hajat, maka di sini tidak ada aturan tidak ada larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, itu. Sehingga kalau kita membangun toilet atau WC, di sini kita tidak perlu lagi berpikir misalnya kita hadapkan kemana, karena sebagian ada yang mungkin kurang memahami atau mungkin juga paham tetapi memang untuk kehati-hatian, sehingga kemudian dia membuat toilet harus dihadapkan misalnya ke utara atau ke selatan, nanti biar kalau kencing ataupun berak tidak menghadap ke kiblat misalnya. Sebenarnya tidak perlu itu. Kenapa? Karena kalau sudah berada di sebuah bangunan, maka tidak ada larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Di sini berlaku larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat, itu berlaku fis sahra, yaitu ketika seseorang itu berada di tanah yang lapang. Ya seperti tadi itu, misalnya di sawah, misalnya di kebun atau di hutan atau di jalan misalnya, atau di lapangan seseorang berak atau kencing di situ, maka di situ dia harus tidak boleh untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah al-Musyarrafah ataupun membelakanginya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hukumnya haram kalau seseorang di tanah lapang kemudian dia kencing menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Kalau di sini berarti menghadap ke barat, agak serong sedikit ke utara, atau menghadap ke timur, misalnya membelakangi Ka'bah atau menghadap ke Ka'bah. Maka di sini hukumnya adalah haram jika berada di tanah lapang. Tetapi keharaman itu terjadi apabila yang pertama tidak ada penutup. Tidak ada penutup yang memenuhi syarat antara orang yang buang hajat dan antara kiblat. Jadi tidak ada penutup antara orang yang buang hajat, yang kencing atau berak, yaitu penutup yang memenuhi syarat. Penutup yang memenuhi syarat itu bagaimana? Tinggi penutupnya itu 2/3 hasta. 2/3 hasta itu minimal 2/3 hasta. 1 hasta itu kan segini. 46 cm minimal. 46 cm. Minimalnya seperti itu. Kalau 2/3 hasta berarti kurang sedikit dari 46 cm. Itu minimal tingginya. Nah, tingginya segitu. Kalau tingginya cuman kurang dari itu, maka itu tidak mencukupi. Jadi harus tingginya minimal adalah 2/3 hasta atau lebih. Kemudian jarak antara
orang yang buang hajat dan penutup itu jaraknya itu tidak boleh lebih dari 3 hasta. Jadi kalau 46 cm per hastanya kali 3, berapa itu? 46 kali 3, 46 cm kali 3. Jadi 1 meter lebih, 1 meter lebih, tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya jaraknya, misalnya yang kencing di sini, kemudian jaraknya dengan penutupnya itu misalnya 2 meter atau 3 meter, maka itu tidak mencukupi. Jadi yang pertama tadi apa? Tingginya itu, tinggi penutupnya itu adalah minimal 2/3 hasta, atau bisa lebih tinggi, misalnya lebih tinggi, atau minimal 2/3 hasta. Itu tingginya. Kemudian jauhnya itu tidak lebih dari 3 hasta. Kalau misalnya tingginya kurang dari 2/3 hasta, berarti pendek sekali. Dia duduk, kemudian ya masih terlihat. Karena apa? Karena nganunya pendek, penutupnya pendek, tidak tinggi, tidak sampai 2/3 hasta. Atau misalnya sudah tinggi, jaraknya tinggi, tetapi jaraknya bermeter-meter misalnya, maka itu juga tidak mencukupi. Kalau seseorang misalnya berak di sini di tanah yang lapang, kalau diurut ke sana misalnya ke barat, kan mesti ada bangunan tinggi mesti, tapi kan jaraknya jauh. Nah, itu tidak mencukupi. Jadi tingginya itu adalah minimal 2/3 hasta. Kemudian jarak antara orang yang buang hajat dengan penutup itu tidak kurang dari 3 hasta. Itu penutup yang mencukupi. Jika di tanah lapang kemudian ada penutup yang memenuhi syarat, misalnya tingginya misalnya 0,5 meter, kemudian lebarnya atau jarak antara dia dan penutup itu misalnya cuman 0,5 meter atau 1 meter. Meskipun di tanah lapang tidak masalah, dia menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Karena apa? Ada penutup yang memenuhi syarat. Jadi larangan di sini apabila tidak ada penutup sama sekali. Jadi di padang di tanah lapang, dia berak atau kencing, tidak ada penutup sama sekali, dia menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Atau ada penutup tetapi tidak memenuhi syarat, dari sisi tingginya dan jaraknya itu tidak memenuhi syarat, maka di sini hukumnya baru haram. Tetapi apabila seseorang itu tidak demikian, dia di tanah lapang tetapi ada penutup yang memenuhi syarat, maka di sini tidak kena hukum haram. Demikian juga kalau seseorang itu kencing atau berak di toilet atau di WC yang memang sudah disiapkan khusus untuk buang hajat, maka di sini tidak ada larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Boleh saja kalau kita buat toilet atau WC, mau tempat WC-nya itu dihadapkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat. Berbeda dengan apabila seseorang buang hajatnya misalnya di tanah yang lapang, yang bukan di tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, la tastaqbilul qiblata bi baulin aw ghaitin wa la tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap ke kiblat dengan kencing atau berak, dan janganlah kalian membelakangi kiblat.
Jadi kiblat tadi kita katakan apa? Al-Ka'batul Musyarrafah, artinya kiblatnya salat. Karena kalau kiblatnya doa itu adalah langit, itu juga namanya kiblat. Yang dimaksud di sini kiblah itu adalah kiblatus shalah, yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah. Kiblat itu artinya tempat menghadap, tidak menunjukkan kalau kita itu sholat menghadap Al-Ka'bah Al-Musyarrafah berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu bertempat tinggal di Ka'bah. Enggak. Sebagaimana pemahaman yang salah dari sebagian orang. Jadi kita menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah ketika sholat itu karena Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat. Bahkan kiblat sholat itu dulu pernah di Baitul Maqdis. Kalau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, tidak menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya bahwa itu hanya sebagai tempat menghadap yang Allah tentukan bagi orang yang melaksanakan sholat, tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di dalam Ka'bah. Demikian juga kita katakan bahwa langit itu adalah kiblatnya doa. Kalau kita berdoa maka tangan kita itu kita arahkan ke langit. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di langit. Tetapi karena langit adalah kiblatnya doa. Karena langit itu adalah mahbitur rahmat wal barakat, tempat turunnya rahmat Allah dan keberkahan Allah. Para malaikat tinggal di atas langit. Para malaikat ditugaskan oleh Allah. Para malaikat yang mereka tinggal di atas langit ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, untuk memberikan rizki membagikan rizki kepada manusia. Para malaikat yang membawa rahmat Allah, mereka turun dari langit. Maka dikatakan langit itu adalah tempat turunnya rahmat Allah. Bukan menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Karena seperti yang sering kita sampaikan, kita tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Karena langit itu makhluk. Sebelum langit itu diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa langit. Nah, demikian juga setelah terciptanya langit, Allah enggak berubah, Allah tetap ada tanpa tempat. Karena yang berubah itu makhluk. Yang berubah itu makhluk. Karena setiap yang berubah membutuhkan kepada yang lain yang merubahnya. Karena itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat di tanah lapang, kecuali apabila ada penutup yang memenuhi syarat. Bukan berarti nggak boleh buang hajat di tanah lapang, boleh apabila memenuhi ketentuan-ketentuan, nanti nggak ada larangan yang lain. Maka seseorang misalnya kalau kemudian dia di tanah lapang tapi di jalan raya, nanti ada larangannya sendiri, karena itu akan mengganggu orang yang lewat. Jadi di sini pada dasarnya ini hukum dasarnya, kalau seseorang itu buang hajat di tanah lapang boleh, tetapi tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Kalau dia terpaksa menghadap kiblat atau membelakanginya, maka harus memasang penutup. Penutup itu yang memenuhi syarat. Jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Tingginya tidak kurang dari 2/3 hasta. Harus ada penutup. Tetapi kalau di tempat toilet, WC yang sudah memang siapkan khusus untuk itu, sudah ditulisi bahkan toilet, berarti sudah khusus untuk buang hajat, maka di situ nggak ada larangan, tidak ada larangan untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, adab buang hajat yang berikutnya adalah tidak buang hajat di air yang diam, yang tidak mengalir. Jadi ada kolam yang diam, kolam renang misalnya, kan diam airnya. Nah, terkadang ada orang yang kencing di situ, padahal yang mandi di situ banyak. Nah, jadi dia kencing berada di pada air yang diam, yang tidak mengalir. Ini juga tidak sebaiknya dilakukan, meskipun tidak haram. Di sini tidak haram hukumnya, tetapi adabnya itu tidak dilakukan. Berbeda kalau seseorang kencing di sungai yang mengalir, maka itu tidak ada larangan, atau tidak tidak dilarang. Tetapi apabila seseorang itu kencing di atau buang hajat, berak di air yang diam, yang tidak mengalir, maka itu tidak sebaiknya dilakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi apabila kencingnya itu atau beraknya itu di tanah, di air yang diam tadi, itu milik orang, maka hukumnya adalah haram. Kalau milik dia sendiri, misalnya dia punya gelombang, punya kolam di belakang rumah, ada ikannya, kemudian diberai sendiri biar dimakan ikan, dia kan diam, itu tidak haram, tetapi tidak sebaiknya dilakukan. Kalau haramnya tidak, tetapi tidak sebaiknya dilakukan yang seperti itu. Adabnya tidak dilakukan berak di air yang diam. Tetapi apabila itu kolamnya tetangga misalnya, yang bukan milik dia, apalagi kolam renang punya orang, maka di sini hukumnya kalau nggak diizinkan oleh pemiliknya, pastinya nggak diizinkan, maka di sini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram apabila dia kencing atau berak di tempat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab dari buang hajat, baik itu berak ataupun kencing, adalah tidak berak atau kencing di bawah pohon yang berbuah. Yang berbuah itu maksudnya bukan pohon yang sedang ada buahnya, enggak, tetapi pohon yang biasanya berbuah, misalnya di bawah pohon rambutan, di bawah pohon mangga, di bawah pohon jeruk, dia kencingnya atau beraknya di situ. Nah, di sini tidak sebaiknya dilakukan, meskipun pohon itu tidak sedang berbuah. Meskipun tidak sedang berbuah, buahnya lagi nggak musim rambutan misalnya. Nah, meskipun begitu dia tidak boleh berak atau kencing di bawah pohonnya. Nah, adabnya nggak seperti itu. Apalagi kalau sedang berbuah, nanti orang yang mau ngambil buah nggak jadi nanti. Nah, karena terganggu oleh baunya misalnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi larangannya ini tidak sampai haram. Nah, larangannya adalah makruh. Jadi kalau tadi menghadap kiblat tadi yang tidak memenuhi syarat tadi dalam kencing atau berak kan sampai hukum haram. Kalau berak ataupun kencing di bawah pohon yang berbuah, yang berpotensi untuk berbuah, baik sedang berbuah atau tidak lagi sedang berbuah, maka itu hukumnya adalah makruh. Tapi itu jika buahnya milik sendiri. Kalau itu milik orang lain, maka haram melakukan berak atau kencing di bawah pohon tersebut, kecuali dia minta izin dulu sama pemiliknya.
Laki-laki sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi itu. Yang tadi yang mana? Yang kencing atau berak di air yang tenang tadi, yang tidak mengalir. Jadi kalau dia misalnya dia punya pohon rambutan, kemudian dia kencing berak di bawahnya, maka di sini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tapi kalau dia kencing atau berak di bawah pohon rambutan milik tetangganya tanpa izinnya, maka ini hukumnya adalah haram. Nah, tanpa izinnya. Karena ya hampir-hampir tidak diizinkan, kayak nggak ada tempat lain saja, sehingga dia mencari tempat di bawah pohon yang berbuah. Nah, tetapi kalau misalnya diizinkan, maka di sini hukumnya tentu tidak sama. Kalau diizinkan oleh pemiliknya, ya sudah sekalian buat pupuk misalnya. Maka kalau diberi izin, maka hukumnya tidak berlaku haram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini bukan berarti larangan ini nanti menjadi buahnya itu menjadi najis seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian ada orang yang ini dulu dipupuk dengan dengan kotoran sapi, dengan kotoran kambing, maka buahnya nggak boleh dimakan karena itu najis. Itu tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya tidak seperti itu. Nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Kalau buahnya meskipun dipupuk dengan kompos dari dari kotoran manusia pun, maka buahnya tetap suci. Hanya saja, kenapa kok hikmahnya apa kok tidak diperbolehkan seseorang itu berak atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah? Dikhawatirkan jika nanti buahnya itu jatuh maka akan terkena najis. Nah, misalnya rambutannya jatuh, nanti akan kena najis, akhirnya nggak bisa dimakan karena terkena najis. Itu hikmahnya seperti itu. Bukan karena nanti buahnya kalau sudah berbuah nanti buahnya akan menjadi najis, enggak. Kalau buahnya yang masih di pohon ya tetap suci. Tetapi kalau jatuh sementara di bawahnya dibuat berak atau dibuat kencing, maka akan terkena najis, menjadi mutanajis, terkena najis buahnya. Nah, sehingga nggak bisa dimakan, nggak bisa dikonsumsi karena terkena najis. Itu hikmahnya seperti itu. Nah, sehingga tidak sebaiknya seseorang itu melakukan itu. Meskipun hukumnya tadi dirinci. Kalau milik sendiri yang makruh, tetapi kalau milik orang lain tanpa izin, pohonnya itu milik orang lain tanpa izinnya, maka hukumnya sampai pada hukum haram. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wafit tariqi wa zilli. Adab dari buang hajat yang berikutnya adalah tidak buang hajat di jalan. Jalan yang dimaksud jalan yang biasa dilewati orang. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan terganggunya orang yang lewat. Misalnya jalan raya di depan itu orang berak di situ, kencing di situ. Orang yang lewat kan menjadi nggak nyaman. Ini bau apa? Terkadang kita di tempat-tempat tertentu lewat itu langsung tercium bau serem gitu. Bau kencing atau berak. Ini gimana nih? Nah, di pinggir jalan digunakan untuk buang hajat. Nah, ini adabnya nggak dilakukan. Yang seperti itu tidak dilakukan. Yang pertama akan mengganggu orang yang lewat. Yang kedua bisa membahayakan orang yang berak itu juga. Kenapa? Karena orang yang lewat akan melaknat dia. Minimal dia akan mengatakan kurang ajar ini orangnya. Kalau dia sudah dibilang kurang ajar,
itu dilaknat oleh orang, terlaknat orangnya. Semoga misalnya dengan doa-doa yang buruk, misalnya semoga perutnya sakit dan macam-macam, atau dan seterusnya, akan muncul apa? Laknat dari orang lain. Orang lain akan mendoakan dengan doa yang buruk. Laknat itu adalah doa agar orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Akan seperti itu. Nah, karena itu jangan kita buang hajat di jalan raya, fitorik. Tidak semestinya dilakukan hal yang seperti itu. Ini sebagai adab dalam buang hajat. Kemudian yang berikutnya adalah wadzilli, yaitu buang hajat di bawah bayangan. Di bawah bayangan di sini maksudnya apa? Di tempat yang biasa digunakan untuk istirahat dan berteduh bagi para musafir di musim panas. Jadi ada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat tertentu itu kalau musim panas di situ dia ada bayangan, entah bayangan pohon atau bayangan apa, yang kemudian menjadikan tempat itu nyaman untuk istirahat. Kalau orang bepergian jauh, itu tempatnya tempat yang sejuk, tempat yang ada bayangannya, sehingga enak, kalau nyaman kalau digunakan untuk istirahat di musim panas. Itu yang dimaksud fidzilli, tempat untuk berteduh bagi seseorang apabila di musim panas. Karena misalnya ada bayangan dari penutup, apakah berupa bangunan, pohon dan lain-lain, sehingga menjadikan tempat itu nyaman untuk berteduh. Maka seseorang buang hajat atau baik itu kencing atau berak, itu tidak selayaknya dia melakukannya di situ. Karena lagi-lagi sama dengan yang tadi, mengganggu orang. Dia enak-enaknya pengen istirahat di situ, berteduh di situ, ternyata baunya pesing. Ternyata baunya tidak enak, menjadi tidak nyaman. Yang seharusnya nyaman menjadi tidak nyaman. Laki-laki akan memunculkan laknat dari orang juga, doa yang buruk dari orang lain. Ini akan muncul juga. Karena itulah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul la'anain, takutlah kalian terhadap dua orang yang terlaknat. Qala wa man la'anani, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah dua orang yang terlaknat itu? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dua orang yang terlaknat itu adalah orang yang buang hajat di jalanan atau di tempat berteduhnya mereka. Ini yang masuk dua tadi, buang hajat di jalan dan buang hajat di mana, di tempat berteduhnya manusia. Itu dalilnya adalah hadis ini. Dalil ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Karena itu ini harus kita perhatikan. Meskipun mungkin kalau zaman sekarang jarang terjadi. Karena sekarang hampir setiap rumah itu memiliki toilet, memiliki WC. Tidak seperti pada masa lalu yang terkadang susah mencari tempat untuk buang hajat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Termasuk di sini para ulama menjelaskan adalah makruh juga buang hajat di tempat-tempat yang dituju oleh orang ketika cahaya matahari, yang di tempat-tempat yang ada cahaya matahari, yang itu dituju ketika di musim dingin. Jadi kalau musim panas, seseorang kan ada yang dicari tempat yang adem, tempat yang teduh, itu yang dicari. Kalau waktu musim panas itu yang dicari apa?
Tempat-tempat yang kalau musim dingin maka yang dicari adalah tempat-tempat yang panas. Nah, maka nggak boleh seseorang juga misalnya kencing atau berak di situ. Nah, karena orang pengen dede misalnya, pengen biar badannya panas nggak kedinginan, nah, ternyata terganggu, ada tai di situ, ada air kencing di situ sehingga dia tidak menjadi nyaman. Nah, seperti ini akhlak atau adab yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hal yang kecil sekalipun, yaitu dalam buang hajat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wazuqbi, yaitu adab daripada buang hajat itu tidak kencing di lubang yang ada di tanah, baik itu lubangnya kecil atau lubangnya besar. Hati-hati. Nah, sebagian orang itu malah cari yang ada lubangnya. Nah, sekalian mau membunuh semut yang ada di dalamnya atau membunuh binatang yang ada di dalamnya. Itu adabnya enggak seperti itu. Nah, kalau ada lubang di tanah, lubangnya kecil atau besar, maka jangan kencing di situ. Kenapa? Berbahaya. Yang pertama, itu bisa, kalau itu ternyata tempat tinggalnya binatang, maka itu bisa menyakiti binatang itu, bisa mati binatang itu karena dia kencingi, bisa mengganggu binatang itu. Yang kedua, bisa jadi lubang itu adalah rumahnya jin. Nah, bisa jadi itu rumahnya jin. Bahaya kalau rumahnya jin. Kalau dia kencing di situ, jinnya marah, bisa celaka dia. Bisa celaka dia ketika dia kencing di situ. Ya, bisa-bisa dia ditendang, bisa-bisa dia sehingga menjadi berpenyakit. Misalnya perutnya nggak bisa kencing, nggak bisa berak misalnya, atau bisa jadi kemaluannya kemudian sakit dan sebagainya karena jinnya marah, karena rumahnya dikencingi. Manusia saja kalau rumahnya dikencingi marah, apalagi dia jin, kemudian dikencingi oleh manusia, maka dia bisa marah. Karena itu jangan dilakukan seseorang itu kencing di lubang. Lubang yang dimaksud bukan lubang WC, tetapi lubang yang ada tanah di tanah, yang di tanah yang itu ada kemungkinan itu adalah lubang dari binatang yang membuat sarang atau rumah di situ, atau bisa jadi itu lubang tempat tinggalnya jin. Maka di sini sangat membahayakan bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak berbicara, ya, tidak berbicara ketika kencing atau berak. Baik itu perkataan yang berupa zikir atau selainnya. Itu jelas nggak boleh. Zikir jelas-jelas nggak boleh. Kalau seseorang di dalam WC saja itu sudah dilarang untuk berzikir. Maksudnya berzikir dengan lisan. Kalau kita memang ingin melanggengkan zikrullah, maka kalau di dalam WC ya kita zikirnya dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, meskipun sudah keluar nggak boleh mengatakan alhamdulillah. Dengan lisan itu tidak boleh berzikir kepada Allah di dalam WC. Nah, bahkan di sini apa? Yang dimaksud yang di sini bukan yang itu. Kalau itu masalah yang lain. Itu memang zikrullah di dalam toilet atau WC itu tidak diperbolehkan. Yang dimaksud di sini adalah berbicara secara umum, baik itu zikir maupun dia berkata-kata ketika dia sedang kencing atau berak. Maksudnya apa? Ketika sedang keluar, jadi air kencingnya itu sedang keluar atau dia sedang mengeluarkan berak. Itu yang dimaksud, bukan sebelumnya atau setelahnya.
Kalau dia masih ngelamun misalnya, karena sebagian orang itu kalau berak dia lama, dia ngelamun di situ, entah apa yang difikirkan, entah apa yang dibayangkan. Kemudian apa? Kalau dia tidak sedang mengeluarkan berak atau kencing, maka di situ tidak ada larangan di sini untuk berbicara biasa. Kalau zikir jelas nggak boleh. Nah, tetapi yang nggak boleh, yang menjadi adab di sini, yaitu pada saat dia mengeluarkan berak atau kencing itu, dia tidak boleh untuk berbicara. Nah, dan kita kalau ada tahu orang sedang di WC, jangan ditanya, jangan ditanya, atau jangan kita diajak ngomong. Karena nanti apa? Karena nanti akan dia jatuh kepada larangan di sini, meskipun itu bukan berupa kata-kata yang zikir. Hadirin hadirat rahimakumullah, kecuali darurat. Kecuali darurat. Kalau seseorang itu sedang darurat sehingga dia harus berbicara, ketika sedang mengeluarkan air kencing atau berak, tiba-tiba ada ular misalnya, sehingga dia teriak berbicara, maka di sini namanya darurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka di sini tentu tidak ada masalah bagi dia, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan dia untuk berbicara. Jadi tadi hukumnya tidak sampai haram berbicara ketika berak ataupun kencing, tetapi hukumnya adalah makruh. Ketika berak atau kencing yang dimaksud di sini adalah ketika mengeluarkan, memang sedang berak betulan atau sedang kencing betulan. Tidak ketika dia sedang duduk di situ melamun, tidak. Tetapi ketika sedang mengeluarkan kotoran, itu dilarang atau seseorang atau dimakruhkan maksudnya untuk berbicara. Apalagi kalau itu zikir. Kalau zikir meskipun tidak sedang mengeluarkan kotoran, tetapi dia sedang berada di toilet misalnya, itu pun zikrullah dilarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini adalah tidak menghadap matahari dan bulan serta tidak membelakangi keduanya. Tentang masalah ini tidak ada hadis yang menunjukkan kemakruhan perbuatan tersebut. Karena itu para ulama mengatakan hukum melakukannya itu lebih ringan dari hukum makruh. Berbeda dengan tadi menghadap kiblat, itu kan sudah ada hadisnya. Kemudian misalnya kencing di jalan atau kencing di tadi di bawah pohon yang berbuah, itu kan apa? Ada dalil yang menunjukkan itu, hadis yang menunjukkan itu. Tetapi untuk yang terakhir ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu menghadap ke matahari dan bulan atau membelakanginya, itu tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan hal itu. Karena itu para ulama mengatakan ini tidak sampai hukum makruh. Bahkan sebagian ulama dengan tegas mengatakan boleh. Hanya saja kalau di tempat kita itu kebetulan mataharinya itu terbit dari timur. Terbit dari timur. Artinya apa? Artinya kalau kita kan sama dengan arah kiblat. Kalau kita misalnya beraknya kita menghadap ke barat, berarti kalau pagi kita membelakangi matahari. Kalau misalnya sore, maka kita menghadap ke matahari beraknya, kan seperti itu. Karena kebetulan kita di sini. Karena kalau kiblat tadi itu kan tidak timur barat, tetapi orang yang berada di timur Ka'bah dia menghadap ke barat. Yang berada di barat Ka'bah kiblatnya berada di timur. Yang berada di selatan Ka'bah dia menghadap ke utara. Bagi yang di utara Ka'bah dia menghadap ke selatan dan seterusnya. Itu kalau masalah kiblat. Tapi kalau matahari dimanapun negaranya, dimanapun daerahnya, matahari itu terbit dari timur
dan tenggelam di arah barat. Nah, karena ini di sini ada dibedakan. Hanya saja dalam penjelasannya para ulama mengatakan untuk menghadap matahari atau membelakanginya ini tidak ada hadis yang mendukung tentang hal itu, sehingga sebagian ulama dengan tegas mengatakan ini nggak makruh, ini nggak makruh, apalagi haram, sama sekali tidak haram. Makruh saja enggak. Ada yang mengatakan makruh tapi makruhnya tidak berat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini beberapa hal tentang adab daripada seseorang buang hajat. Ada satu lagi yang perlu untuk diperhatikan, ini sebagai catatan bagi kita. Berak dan kencing di atas kuburan itu juga hukumnya haram, karena ada hadis yang menunjukkan hal itu. Jadi seseorang sengaja dia berak di atas kuburan. Nah, ini meskipun jarang ini orang yang berani, ke kuburan aja nggak berani, dia malah kencing atau berak di atas kuburan. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau sekedar duduk di atasnya ini tidak sampai pada hukum haram. Tetapi sebaiknya juga tidak dilakukan. Nah, kemudian juga kencing atau berak di masjid, meskipun di dalam sebuah wadah, hukumnya haram. Kalau di lantainya jelas itu haram, bahkan bisa membahayakan pada akidahnya. Tetapi kalau seseorang misalnya bawa timba, kemudian saya siap-siap tidur di masjid, siap-siap nanti kalau kencing nggak berani keluar, kencing di dalam aja diwadahi timba misalnya, itu juga nggak boleh. Tidak boleh, meskipun diwadahi timba, tidak sampai melumuri lantai masjid, itu tetap tidak dibolehkan, hukumnya tetap haram. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini tentang adab-adab dalam buang hajat. Semoga bermanfaat dan kita semuanya bisa menjauhi hal-hal yang dilarang dalam buang hajat ataupun yang dimakruhkan dalam buang hajat, sehingga kita bisa bisa selamat dan bisa tidak melaksanakan aturan-aturan sesuai yang dituntunkan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.